Oke, kita lanjutkan sekarang untuk benda pejal yang tenggelam di dalam zat cair. Benda pejal maksudnya benda yang tidak berongga, kemudian dia tenggelam di dalam zat cair. Benda ini tenggelam di dalam zat cair, tenggelam bila yang pertama seluruh bagian benda tercelup ada di dalam zat cair. Dikatakan dia tenggelam ya. Sehingga untuk yang benda yang kedap air, artinya yang tidak menyerap air, yang mana air tidak merembes ke dalam benda gitu. Untuk benda yang kedap air, maka volume benda sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Ini sama halnya seperti benda yang melayang ya. Jadi benda yang tenggelam pun volume bendanya sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Kita bayangkan benda sebelum tercelup ya, tentu volume zat cair itu akan tidak seperti ini ya. Kalau kita angkat benda ini yang tenggelam dari zat cair, kita angkat sehingga seluruh bagian tidak tercelup, tidak ya, maka tentu volume dari zat cair ini akan berkurang. Kemudian pada saat dimasukkan semua benda ini ke dalam zat cair, maka volume zat cair akan bertambah. Ada terjadi perbedaan volume. Nah, perbedaan volume sebelum dengan setelah benda tercelup ke dalam zat cair, perbedaan volume dari zat cair ini itu menunjukkan volume dari zat cair yang terdesak oleh benda ya. Nah, sehingga volume benda itu sama dengan volume zat cair yang dipindahkan atau yang terdesak. Vb sama dengan Vc. Nah, ini. Kemudian benda yang pejal yang tenggelam pun ya, ini berat yang terbaca ya, terukur oleh alat ukur berat neraca pegas, dia tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Jadi berat yang terukur terbaca oleh neraca pegas itu lebih besar dari 0, jadi tidak sama dengan 0 ya. Misalkan aja contoh ya, 8 Newton misalkan. Kemudian pada saat benda ini tidak gantung, misalkan dia lepaskan di dalam zat cair ya, maka dia akan bergerak ke bawah terus sampai nempel di dasar air. Nempel dan menekan dasar air. Dibedakan dengan yang melayang. Kalau melayang, kalaupun kondisinya bisa menempel di dalam dasar air, zat cair, tetapi dia tidak menekan. Tetapi kalau dalam benda yang tenggelam, ini bendanya menekan dasar air ya. Nah, membedakan ini ya. Oke, untuk membuat proses persamaan ya dalam benda pejal yang tenggelam, kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Tentu ada yang pertama adalah gaya Archimedes. Nah, ini ke atas, gaya apung atau gaya Archimedes yang digambarkan dengan warna merah di sini ya. Kita lambangkan dengan F. F adalah besarnya gaya Archimedes. Kemudian ada yaitu gaya normal. Gaya normal itu dia gaya tahan dari dasar zat cair atau dasar wadah ini ya, menahan benda dalam konteks kejadian ini, dia menahan bendanya arahnya ke atas gitu kan, berarti N-nya adalah arahnya ke atas. Nah, N ini disebut dengan gaya normal ya. Kemudian ada gaya berat atau berat benda. Berat benda kita lambangkan dengan WB ya. Itu arahnya ke bawah. Menurut hukum Newton yang pertama, bila benda ini diam, maka resultan gayanya sama dengan 0. Tuh. Resultan gaya berarti
untuk menentukan resolusi gaya, maka kita harus tentukan dulu mana arah yang negatif, mana arah yang positif. Karena di sini kan arahnya ada yang berlawanan ya, ke atas dan ke bawah nih gayanya nih. Biasanya kita ambil yang ke bawah yang negatif ya, maka WB kita ambil negatif tandanya, sehingga nanti result gayanya seperti ini, F ditambah N negatif WB kurangi WB sama dengan 0. Sehingga nanti F-nya WB dikurangi dengan 0. Dikurangi dengan N. Jadi F sama dengan WB dikurangi dengan N atau gaya normal. Nah, WB-nya sama dengan massa jenis benda atau rho B dikali dengan volume benda atau VB dikali dengan G atau percepatan gravitasi bumi. Ingat bahwa VB ini adalah volume benda ya. Dalam konteks ini balok volume benda yang tercelup semuanya ke dalam zat cair. Kemudian jadi F-nya kok kan F di sini di atasnya WB min N, WB-nya diganti dengan persamaan itu, maka jadi rho B dikali VB dikali G dikurangi dengan N, itu F. Kemudian untuk hukum Archimedes bahwa gaya apung atau gaya angkat, gaya ke atas atau gaya Archimedes F itu besarnya sama dengan berat zat cair yang terdesak. Berarti sementara berat zat cair yang terdesak kita lambangkan dengan WC itu rho C massa jenis tercair kali VC massa jenis volume ya. VC itu volume zat cair yang terdesak dikalikan dengan G. Ingat bahwa VC adalah volume zat cair ya yang terdesak atau yang dipindahkan. Sehingga nanti F sama dengan rho C kali VC kali G. Ada dua persamaan ya. Tuh lihat, yang warna biru dengan yang warna merah. Yang dua-duanya sama dengan F, berarti ya, menunjukkan sama dengan F. Sehingga ini ya persamaannya. Nah, yang warna biru itu F sama dengan rho B dikali VB kali G dikurangi N. Yang warna merah F sama dengan rho C kali VC kali G. Nah, ini sama-sama F sama dengan, berarti dia menunjukkan F ya dua-duanya. Sehingga nanti begini ya. Jadi rho C kali VB kali G kurangi N itu sama dengan rho C kali VC kali G ya, gitu. Nah, kemudian kita pindahkan N-nya ke sebelah kanan gitu ya. Jadi seperti ini persamaannya. Bila benda kedap air ya, kedap air itu maksudnya tadi itu ya, benda tidak menyerap ya air, jadi airnya tidak merembes ke dalam benda gitu. Zat cairnya tidak merembes ke dalam benda. Maka volume zat cair yang terdesak itu akan sama dengan volume benda ya, volume benda. Sehingga nanti kalau diganti nih VC dengan VB ya, maka jadi di bawah persamaannya nih, jadi rho C VB kali G dikurangi rho C VB kali G ya, sama dengan N. Nah, kemudian dua persamaan jadi begini, VB dengan G kan sama ya, tuh dua-duanya dikeluarkan. Jadi kesimpulannya bahwa bila benda kedap air pada peristiwa benda itu tenggelam, maka untuk mencari gaya normal ya, gaya normal itu begini. Jadi mencari gaya normal itu selisih ya, selisih massa jenis benda dengan massa jenis zat cair di mana benda ini berada. Kemudian hasilnya dikurangi dengan volume benda kalikan dengan G. Ingat ya bahwa volume benda di sini dalam benda yang kedap air itu sama dengan volume zat cair yang dipindahkan oleh benda ya.
Kemudian agar N ini positif ya, karena memang N itu hanya ke atas positif ya, tentu berarti rho B harus lebih besar daripada rho C agar dia hasilnya positif. Berarti kesimpulannya bahwa untuk benda yang tenggelam ya, maka massa jenis itu lebih besar daripada massa jenis zat cair di mana benda tersebut berada. Nah, ingat bahwa gaya normal ini ya, gaya normal ini, ini bisa sama dengan gaya tegangan tali yang digunakan buat mengangkat benda yang tenggelam di dalam zat cair ya. Misalkan benda tenggelam dalam zat cair nih, gaya normalnya adalah 8 Newton. Nah, maka supaya benda ini terangkat ya, agar tidak menyentuh dasar dari zat cair, tentu kan menggunakan tali ya. Nanti ada tegangan talinya tuh. Nah, maka kalau N-nya itu 8 Newton, maka tegangan talinya pun sama, dia dibutuhkannya itu 8 Newton. Nah, kalau misalnya tali tegangannya itu 8 Newton, gaya tegangan talinya, tentu tali itu agar dia tidak jatuh ya, ditahan misalkan oleh neraca pegas. Nah, neraca pegas pun dia akan membaca ya, gaya yang menariknya itu adalah sebesar 8 Newton. Nah, ini 8 Newton juga sama membaca yang neraca pegas. Ini yang 8 Newton adalah merupakan gaya normal disebutnya ya. Kemudian yang 8 Newton yang T ini adalah gaya tegangan tali ya. Kemudian yang 8 Newton pada alat namanya itu adalah berat terukur atau terbaca oleh alat. Ini besarnya sama. Nah, tentu ini gaya tegangan tali dengan sama dengan berat terukur yang terbaca oleh alat ini dengan anggapan bahwa tali itu massanya itu sangat ringan ya. Massa tali sangat ringan sehingga diabaikan. Kemudian juga gaya angkat yang ditimbulkan oleh gaya angkat pada talinya ya. Gaya angkat yang ditimbulkan oleh tali pun diabaikan juga. Gaya angkat yang ditimbulkan pada tali itu diabaikan juga gitu. Oke, maka akan sama nih antara gaya tegangan tali dengan berat terukur atau terbaca oleh alat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan paham semuanya ya.